Saudara-saudari, selamat pagi. Hari ini kita renungan doa pagi membaca kitab Markus. Hari ini Pastor Joshua yang menyampaikannya. Kita bersama untuk membacanya. Di 16 pasal, hari ini kita pasal pertama. Ada 45 pasal. Harapan kita agar bisa ada 45 ayat. Berharap hari ini kita selesai untuk membahasnya. Anak. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Saya memberi tema untuk hari ini, pelayanan Injil. Bagaimana pelayanan Injil ini? Di sini ada dibagi dalam 3 subbagian. Ayat 1 sampai dengan ayat 13 itu sub yang pertama. Saya menggunakan dengan tema untuk sub yang ini. Dan juga tema ini bisa menjaga seluruh tema utama untuk pasal ini, yaitu menggunakan ayat yang pertama. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Anak Allah, Yesus Kristus. Permulaan Injil. Di teks asli sama dengan kita, inilah permulaan Injil tentang glad tiding, berita baik. Untuk terjemahan Cina urutannya dengan teks asli terbalik. Kalau untuk Alkitab kita sama dengan teks asli. Jadi di kitab Alkitab Cina yang ini permulaan ini diletakkan di bagian belakang. Jadi kalau teks asli sama seperti Alkitab Indonesia. Susah dikatakan untuk permulaan Injil. Kristus, Yesus, Anak Allah. Kalau diterjemahkan dalam teks Cina susah, tetapi untuk teks asli demikian. Jadi ini sangat dipertegaskan. Jadi kalau teks Cina diterjemahkan Anak Allah, Yesus Kristus, diulangi, Anak Allah Yesus Kristus dengan Kristus Yesus dengan Yesus Kristus ada perbedaan. Ya, memang menunjukkan satu orang, tetapi di sini dipertegaskan. Commencement tiding of Jesus, yaitu Anak Allah. Dia adalah Kristus. Kristus ini adalah Yesus, Anak Allah, menunjukkan Allah sendiri, menerangkan tentang Allah sendiri. Kristus, Christ, Mesias, yaitu yang Tuhan berkenan yang akan datang, penyelamat. Ini punya arti yang berbeda. Anak Allah itu adalah Allah sendiri,
anak Allah yang tunggal. Dia adalah Kristus, dia adalah juru selamat. Jadi juru selamat itu siapa? Anak Allah itu siapa? Dia adalah Yesus. Yesus nama di bumi seperti nama saya. Nama saya Joshua. Bahasa Cinanya Yanin. Joshua juga ada arti juru selamat, yang menunjukkan saya orang yang punya darah dan daging, tidak melihat anak Allah di sorga. Dia di bumi adalah juru selamat, dan juga dia adalah seorang yang memiliki darah dan daging. Dia adalah Yesus. Dia adalah Injil. Demikianlah permulaan Injil. Seluruh kitab Markus menerangkan tentang ini, yaitu anak Allah. Dia datang sebagai Kristus. Bahkan dia sebagai manusia, menjadi manusia dengan tujuan datangnya, yaitu untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Injil ini dinanti orang Yahudi udah bertahun-tahun, bahkan tertulis dalam kitab Nabi Yesaya yang dijanjikan. Di kitab Yesaya kita tahu dia sebelum Masehi dinubuatkan 700 sebelum Masehi sebelumnya. Sampai sekarang di tahun Masehi 30 tahun 30 Masehi, bahkan yang menulis pada saat kitab Injil Markus ini ditulis di Masehi 80, yang ditulis oleh Markus. Yesus telah naik ke langit, yang ditulis bagi gereja yang mula-mula, dan juga dituliskan untuk kita hari ini, yaitu menulis tentang kesaksiannya tentang Kristus. Jadi seluruhnya awal sampai akhir sekitar 800 tahun, dari tahun Yesaya sampai tahun Masehi sekitar 800 tahun, yaitu Injil yang dinantikan. Dan Injil ini utamanya yaitu juru selamat. Juru selamat itu adalah anak Allah. Injil ini dituliskan, dan apa yang dikerjakan oleh anak Allah dicatat, dituliskan. Kita tahu Markus yang dicatat, yang tertulis yaitu pelayanan dari Yesus Kristus yang telah dinantikan bertahun-tahun. Setelah juru selamat ini datang, dia memberitakan Injil ini yang dijanjikan oleh Allah, bahwa kerajaan Allah akan datang. Sekarang Mesias telah datang, mereka masih dalam kegelapan, bahkan dalam negara dibinasakan, sehingga mereka menghadapi bermacam diejekan yang bertahun-tahun. Kerajaan Israel Utara dan Selatan telah dibinasakan, diruntuhkan. Walaupun mereka kembali dan mendirikan bait suci yang kedua, tetapi mereka masih dalam pengharapan, di manakah kerajaan Allah, juru selamat mereka di mana, apakah yang mereka nanti akan terus, walaupun mereka dalam kegelapan, mereka terus menanti. Demikianlah kitab Injil ini tercatat. Dia tinggal di dalam lembah maut, tetapi di lembah maut ada terang yang menerangi mereka, yaitu terang Yesus Kristus, yang tertulis di Injil Markus tentang pelayanan Yesus Kristus.
Jadi kita bisa melihat di Injil Markus, kita melihat ada kegiatan tindakan Yesus Kristus. Jadi dari 4 kitab Injil, Injil Markus ada gambaran sebagai pelayanannya itu sebagai singa, gambar singa. Kitab Yohanes sebagai elang, yaitu melambangkan Roh Kudus. Kita melihat Yesus Kristus, dia terus melakukan pelayanan Injil. Ini adalah manusia, tetapi dia adalah Kristus, dia adalah anak Allah. Permulaan Injil dimulai dari dia. Di pasal pertama kita melihat bagaimana permulaan pelayanannya. Di ayat kedua sampai dengan 8, yang membaptis manusia dengan air. Yohanes Pembaptis punya kuasa. Dialah yang dikatakan, yang ditulis dalam kitab Yesaya, yang Mesaya yang akan datang. Jadi di ayat ke-6 dikatakan Yohanes memakai bulu jubah unta, ikat pinggang, kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dialah yang memberitakan bahwa juru selamat yang akan datang, yang menyiapkan jalan bagi juru selamat, dan bahwa keselamatan ini datang menyiapkan hati manusia untuk bertobat kepada Allah Bapa, supaya agar jangan Kristus datang untuk mendatangkan kutuk seluruh bumi. Di kitab Markus ada Maleakhi tertulis yang terakhir, seperti dikatakan, agar hati anak kembali ke Bapa kembali kepada anak, dan hati anak kembali ke Bapa, agar aku datang tidak mengutuki bumi. Agar hati manusia kembali kepada Kristus. Jadi dia datang untuk membaptis. Penghakiman akan datang, juru selamat akan datang. Sehingga mereka di sini banyak orang yang dibaptis pertobatan. Dia sangat punya kuasa, seperti kuasa Nabi Ilya yang ada padanya. Orang yang berkuasa ini bagaimana dia memberi kesaksian anak Allah Yesus Kristus. Anak Allah Yesus Kristus tidak sama dengan Kristus Yesus. Cara penyebutannya di sini kita dituliskan di sini Kristus, tapi teks asli menuliskan bahwa ini adalah juru selamat. Yesus Kristus sangat berkuasa, pelayanan sangat berkuasa, dia membaptis dengan Roh Kudus. Yohanes Pembaptis punya kuasa, dia hanya membaptis dengan air. Seperti dikatakan, sesudah aku datang, ia lebih berkuasa daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia membaptis kamu dengan air, ia membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dia memberi kesaksian bahwa dia ada Kristus, dia adalah juru selamat yang membaptiskan dengan Roh Kudus. Siapa itu yang membaptis dengan Roh Kudus? Dia adalah Allah. Hanya Allah lah yang membaptis dengan Roh Kudus. Dia yang diutus Allah yaitu juru selamat. Seperti yang
tertulis dalam kitab Yesaya yang menjadi kesaksian dari Yohanes Pembaptis dan Elia. Pada masa itu agar orang tahu Anak Allah adalah Kristus Yesus. Dia membaptis kita dengan Roh Kudus, sehingga kita seluruhnya tidak sama lagi. Orang Israel di kitab Hizkiel dikatakan hati mereka keras, mereka tidak mau bertobat, mereka terbelenggu dari dosa-dosa, dia meninggalkan Tuhan. Namanya umat Allah, tetapi sesungguhnya mereka bukan. Tuhan ingin menjadikan mereka anak daging. Mereka harus menerima baptisan Roh Kudus agar mereka disempurnakan. Ini adalah Injil yang diberitakan. Jadi menerima baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Roh Kudus bisa memperbaharui kita sehingga kita dari kedagingan kita menjadi kita menjadi roh. Kita sangat gembira. Kita membaca di waktu dulu di Mercies membahas kitab Yesaya 61:21. Di situ Yesaya berkata, Engkau mengutus aku untuk memberitakan. Dikatakan sampai kapan? Tapi Tuhan terus berkata, kamu terus untuk memberitakan walaupun mereka punya telinga tetapi tidak mendengar. Seperti apa yang dikatakan oleh Yesaya, tidak ada orang yang mendengar. Sehingga Yesaya bertanya pada Tuhan, baiklah aku pergi tetapi tidak ada orang yang mendengar, tapi sampai berapa lama aku harus memberitakannya? Apa yang dilihat oleh apa yang dilihat oleh Yesaya, yaitu kemuliaan dari Yesus, dari Kristus, seperti yang ditulis di ayat ke-6. Yesaya melihat kelemahan dari manusia, mereka tidak mau mendengar. Kita selesai membaca Yesaya pasal 39 sampai di ayat 40 dan seterusnya. Mereka di pembuangan, mereka kembali dari pembuangan. Dia memberitakan kemuliaan Allah kepada mereka. Kamu dalam kegelapan, dalam pembuangan, tetapi kemuliaan Allah ada di sini. Itu kemuliaan Allah. Yesaya memberitahukan juru selamat akan datang. Nabi Elia mempersiapkan jalan baginya, memberikan jalan baginya. Sangat kita penuh dengan harapan. Kita selesai membaca kitab Yesaya. Di sini juga dikatakan, di sini tertulis dalam kitab Yesaya. Kita melihat di esok yang kedua, dia di situ kuah air, langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Langit terkoyak, Roh Kudus turun. Allah Bapa sendiri yang memberikan kesaksian dan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan.
Ini adalah anak Allah. Dia bukan hanya juru selamat. Dia membaptis dengan Roh Kudus, orang bisa berubah. Bahkan dia adalah anak Allah. Terdengar suara dari Allah Bapa sendiri yang mengatakan, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Engkau adalah anakku yang kukasihi, aku berkenan. Di sini Yesus dibaptis. Baptisan adalah pertobatan manusia, yaitu pembaptisan dari dosa. Di sini Yesus, dia sebagai manusia sama, dia mau rela sama seperti manusia, dibaptiskan dari dosa, sehingga terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan." Bagi orang Yahudi ini ada arti tersendiri. Di sini bagaimana bisa terjadi? Di sini ada dua orang yang memberikan kesaksian. Di sini Markus memberikan kesaksian, Yesus adalah anak Allah, yaitu Kristus. Adalah satu orang, yaitu Yesus. Ia adalah permulaan dari Injil. Dua kesaksian. Pertama, kesaksian dari Yohanes Pembaptis. Kedua yaitu suara Tuhan sendiri yang dari surga. Langit terkoyak, Roh Kudus turun. Allah Bapa berkata kepada Yesus sendiri, Roh Kudus, dia membawa Roh Kudus dalam pelayanannya. Dalam pelayanan sebelumnya dia menang daripada iblis. Dia pada anak Allah, iya. Dia mau menyelamatkan manusia. Apa sanggupkah dia melakukannya? Markus mengatakan sanggup. Roh Kudus memimpin dia ke padang gurun untuk di situ dicobai 40 hari. Bahkan dia berada di antara binatang liar dan juga malaikat-malaikat melayani dia. Dia menang dari cobaan. Dia menang dari cobaan, dicobai, malaikat melayani dia. Dia adalah anak Allah. Dia bisa mengalahkan musuh iblis. Dia di padang gurun mengalahkan iblis, jadi dia layak menjadi juru selamat kita. 40 hari dia dicobai oleh iblis. 40 adalah angka zaman. Yesus di bumi ini, di harinya dia dicobai oleh iblis 40 hari setiap hari. Dia menghadapi dicobai oleh iblis, tetapi dia menang. Diutarakan dalam 40 hari bahwa Yesus Kristus setiap hari itu menang dari iblis. Ia berada di antara binatang-binatang liar. Sesungguhnya bumi membantu dia. Apa yang dilakukan? Menyerang dia? Tidak. Bersama dia ada malaikat-malaikat melayaninya. Yaitu bumi pun tunduk di bawahnya Yesus. Segala ciptaan
berada bersamanya, dan malaikat melayani kita, sehingga dengan prinsip kita sama adalah Tuhan al bumi, dan di sini binatang-binatang pun bumi melayaninya, menghasilkan baginya, malaikat-malaikat melayani dia. Dia meraih kembali kuasa dari iblis. Ini adalah permulaan dari Injil. Kita melihat di sub yang kedua, 2 ayat. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, yaitu Injil Allah. Injil Yesus Kristus yaitu Injil Allah. Injil Yesus Kristus, Injil Allah itu dimulai dari Galilea. Diberitakan dimulai dari Galilea. Injil yaitu anak Allah, Kristus. Bahkan orang ini adalah Yesus Kristus, punya nama, bahkan mempunyai tempat. Dan Injil di mana dimulai? Bukan dari langit yang mendadak datang, tetapi ini dimulai dari Galilea. Kalau kita melihat di dunia ini, kalau didatarkan, maka kita tahu Israel adalah dataran yang menjadi tengah-tengah. Dari Afrika Selatan itu kalau didatarkan petanya, maka akan terlihat Israel ada di tengah-tengah dataran yang di tengah-tengah. Tapi tidak memahami mengapa Allah membawa Abraham ke Kanaan. Dia ada di antara Arab, Irak, dari Selah pergi ke Tuhan membawa dia ke tanah Kanaan. Mengapa tidak membawa Abraham ke Cina? Orang begitu banyak dan lebih mudah. Seperti kalau Injil diberitakan seperti membuka restoran di Cina. Itu mudah, tetapi tanah Kanaan dia agak di pojok. Jadi Abraham pergi ke tanah Kanaan, dan orang Israel di situ terdirinya negaranya. Injil demikian datang. Saya mengatakan di sini saya sangat gembira karena Hong Kong adalah juga bawa di sini, di tengah-tengahnya Hong Kong, tapi bukan di seluruh dunia ya. Tsuen Wan yaitu center dari negara Hong Kong, seperti di center. Kalau melihat peta memang iya. Saya sangat bersyukur pada Tuhan. Saya percaya kita datang di tempat ini adalah dipimpin oleh Tuhan. Bahkan Injil dari tempat ini disebarkan. Kita bukan mengatakan gereja lain tidak memberitakan Injil, tidak. Tetapi ini pemberian Tuhan, yaitu Injil pohon kehidupan yang disebarkan dari tempat ini.
Yesus menang dari percobaan. Bumi menghasilkan baginya. Kita ayat kedua, subtema yang kedua ayat 14 sampai dengan 15. Injil diberitakan dari Galilea, yaitu Injil Allah. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Injil diberitakan bernama Galilea, memang ada tempat ini. Di sini ada waktunya telah genap. Waktu yang disiapkan bagi orang Israel juru selamat itu, mereka waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bahkan telah datang, dan bertobatlah dan percayalah kepada Injil ini. Kerajaan Allah sudah dekat, orang harus bertobat, masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi apakah orang mau bertobat? Kita teruskan di subtema kedua, ayat 16 dan sampai dengan 45. Yesus pelayanannya dimulai dari Galilea. Di tempat situ dia mulai pelayanannya, melayani. Di sini ada 5 sub yang kecil yang menerangkan dia permulaannya dari Galilea. Pertama dia di Danau Galilea. Di situ dia memanggil 4 muridnya yang melambangi timur, barat, utara, selatan, yaitu memanggil setiap orang untuk menjadi murid-muridnya. Dia berada di tengah-tengah seluruh bumi yang memanggil seluruh orang untuk menjadi muridnya. Dan sekarang juga Tuhan memanggilmu. Saat kita membaca ini, Tuhan memberikan rema bagi kita. Kita bukan hanya mendengar renungan pagi, yaitu kita bersama melayani. Roh Kudus menyalakan lampu bagi Tuhan, dan juga Roh Kudus berbicara bagi kita. Kita melayaninya, yaitu mendengar firman-Nya, agar rohnya ada di dalam kita. Firman Allah diberikan kepada kita agar setiap orang di bumi ini menjadi muridnya Tuhan. Di sini 4 Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, mereka meninggalkan pekerjaannya dan mengikuti Tuhan. Yesus memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus ke dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Ayahnya dan orang-orang upahannya ditinggalkan dan lalu mengikuti Tuhan, yaitu 2 kakak beradik ini. Kita dalam mengikuti Tuhan, apakah kita juga bisa meninggalkan orang rumah kita? Lagi pula kekayaanmu, perusahaanmu, harta bendamu, apakah kamu bisa untuk meninggalkannya? Banyak sekali orang yang untuk mengikuti Tuhan harus mengambil keputusan ini, satu yang tidak mudah. Tetapi kamu merespon panggilan dari Tuhan.
Saya melihat Pastor Ruby, dia meninggalkan orang tuanya di Kanada, Vancouver. Dia datang di Hong Kong melayani. Dia juga bisa khawatir akan orang tuanya. Sekarang orang tuanya sudah tua. Anaknya, putrinya Ruby juga punya beban untuk melayani orang tua. Walaupun tinggal di panti jombo, itu sulit untuk mengadaptasi setiap hari menelpon. Itu tidak mudah. Kita harus meninggalkan orang tua kita, itu satu yang tidak mudah. Tetapi saya percaya Tuhan punya kasih karunia. Kita mengikuti Tuhan, Tuhan akan merawat dan menjaga apa yang kita perlukan orang rumah kita. Saya percaya Pastor Ruby terus mengalami Tuhan, kasih karunia Tuhan. Tuhan itu sangat nyata. Kita di sub kedua yang kecil, yaitu pelayanan di Kapernaum. Dia masuk ke dalam rumah ibadat. Ada tempat, yaitu Galilea. Lagi pula ada satu tempat yang dimulai, yaitu Kapernaum. Kapernaum adalah kota salah satu di Galilea, di kota yang kecil di pesisir. Dia setelah hari Sabat masuk ke rumah ibadat dan mengajar. Di Kapernaum, kota yang kecil ini, dia masuk di rumah ibadat dan mengajar. Dan bahkan di situ dia mengusir setan. Dia dengan kuasanya mengusir orang yang kerasukan roh jahat. Maka namanya tersiar di seluruh Galilea. Dari Kapernaum ini tersebar dengan cepat sampai ke penjuru seluruh Galilea. Wah, Yesus punya sangat berkuasa. Dia bisa mengusir roh jahat. Yang diajarkan juga sangatlah berkuasa. Dia adalah anak Allah. Dia adalah Kristus. Dia adalah Yesus. Dia ada di Galilea, melayani, mengajarkan tentang kerajaan Allah. Dia di Galilea memanggil orang-orang menjadi murid-muridnya. Dia di tempat Kapernaum ini, dia menyembuhkan, dia mengajar. Di hari Sabat, kita adalah mengalami hubungan dengan Tuhan, kita keluar. Dia menyembuhkan, bahkan dia menyembuhkan mertuanya Simon. Di salah satu keluarga, bukan hanya di rumah ibadah Yesus melayani, tetapi dia juga melayani di rumah orang. Mertuanya Simon telah disembuhkan dari sakitnya. Bukan hanya di rumah ini. Seluruh penduduk kota itu datang di tempat ini, datang di kota Kapernaum ini. Mereka berkerumun di rumah ibadat itu. Banyak orang yang membawa bermacam-macam penyakit dan orang yang kerasukan setan. Yesus menyembuhkan mereka. Bahkan hari esoknya dia pergi di tempat yang sunyi. Hatinya bukan hanya di Kapernaum. Dia juga harus pergi ke kota-kota yang lain. Kerajaan Allah harus ada di sana, dan di sana dia memberitakan.
di ayat 39. Seluruh Galilea. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadah mereka dan mengusir setan-setan. Dan di situ kamu melihat Galilea, Kapernaum, seluruh penduduk kota, seluruh penduduk Galilea pergi mendatangi dia, sehingga tersiarlah namanya. Dia juga di seluruh tempat Galilea dan rumah ibadah memberitakan Injil dan mengusir setan-setan. Orang-orang yang kusta, orang-orang yang najis juga datang di sini. Tetapi dikatakan di sini karena dengan belas kasihannya Yesus mengulurkan tangan menyembuhkan orang kusta. Bukan hanya di rumah ibadah, di rumah-rumah, bahkan di luar, Yesus pun menyembuhkan. Dia pun menjamah, mengulurkan tangannya. Inilah Injil, Anak Allah, Kristus, Yesus. Permulaan dari Injil. Yesus, namanya dan pelayanannya dimulai dari Galilea, Kapernaum ini, tersiar sampai di seluruh Galilea. Demikian juga hari ini Tuhan memanggil kita menjadi murid-Nya. Mohon Tuhan membantu kita. Amin. Tuhan Yesus, kami memuji Engkau. Haleluya. Mari kita bersama menyembah Tuhan kita.
Yesus, kami memuji Engkau. Engkau adalah anak Allah, Kristus Yesus. Engkau menjadi seperti manusia. Engkau adalah permulaan dari Injil. Ini kabar baik ini datang pada kami, ada pada kami di seluruh bumi ini, karena anak Allah Yesus Kristus, Engkaulah permulaan dari Injil. Keselamatan datang di bumi ini. Yesus, kami memuji Engkau, bahkan dalam hidupmu itu adalah pekerjaan dalam Roh Kudus. Kuasamu, pelayananmu, sehingga kami yang dalam kegelapan ini dari maut Engkau selamatkan. Yesus, kami memuji Engkau, kami menghargai Engkau. Yesus Kristus, Engkau, kami bersyukur dan terima kasih. Tuhan Yesus, sebelumnya hidup kami penuh dengan kegelapan dan tidak harapan, tetapi Yesus, Engkau dengan memberikan Roh Kudus-Mu melayani kami, sehingga hidup kami berubah. Yesus, Engkau adalah yang kami kasihi. Kami bersyukur dan terima kasih. Yesus, Engkau menang dari dosa, menang dari setiap musuh, menang dari segala sakit penyakit, menang dari segala maut. Tuhan Yesus, kami meninggikan Engkau, memujikan Engkau. Engkau adalah Kristus, Engkau adalah Juru Selamat. Kami dengan segala pujian kami kepadamu. Haleluya, haleluya. Yesus, kami memuji Engkau dan berterima kasih atas berita yang telah Engkau injilkan. Yesus, kami meninggikan Engkau, memuliakan Engkau, sebab Engkau telah memberitakan kabar baik kepada kami. Engkau adalah permulaan dari Injil. Yesus, Engkau datang dari surga. Engkau adalah anak tunggal Allah Bapa. Kami memuji Engkau. Engkau datang di bumi ini seperti manusia. Namamu adalah Yesus. Yesus, Yesus, kami meninggikan Engkau. Yesus, kami memuji Engkau. Engkau datang di sini untuk memberikan Injil-Mu di seluruh bumi ini. Engkau juga memilih orang dan memanggil orang untuk mengikuti-Mu, agar Injil-Mu diberitakan di seluruh sampai di ujung bumi. Saudara semua, Yesus memanggil murid-muridnya, memanggil 4 muridnya yang melambangkan timur, barat, utara, selatan, yang mempunyai arti seluruh bumi untuk mengikuti Tuhan. Saya mengundang staf gereja untuk mengurapi saudara-saudari kita agar bangkit untuk melayani, agar Injil ini disebarkan seluruh bumi. Kami juga di sini melayani karena dari Yesus Kristus ada Pastor Joshua dari KKR 100 hari yang mempersiapkan kami di sini. Demikian juga hari ini kami menjadikan staf gereja di sini juga karena panggilan Tuhan. Di sini kalau kalian juga rindu Tuhan memakaimu, baik kamu mengusir setan, menginjilkan, menyembuhkan, bahkan memberitakan Injil dari rumah-rumah sampai ke ujung bumi. Kalau kamu rela, majulah ke depan untuk menerima pengurapan ini. Ini pastor gereja mengurapi. Kalau kamu rela untuk mengurapimu, agar apa yang diberikan dari 611 untuk memberitakan kabar baik ini diteruskan. Roh Kudus menyambut engkau datang di tempat ini.
Berkuasalah, urapilah setiap orang agar Injil pemerintahan ini dimulai dari Chunwan 6 dari 1:1, kesembuhan batin menjamah setiap orang yang memerlukan, membawa kuasa, membawakan dengan iman dari Chunwan ke Kwaifa, dari Taipo, dari Kowloon ke seluruh tempat di rumah-rumah, menyembuhkan setiap orang yang memerlukan. Saudara semua, kita mohon Roh Kudus untuk memenuhi kita agar kasih karunia ini diberikan kepada kita. Yesus. Roh Kudus, Engkau juga memenuhi saudara-saudari kami yang di online. Mereka rindu untuk dekat dengan Engkau. Bagaimana Engkau memanggil 4 murid-murid-Mu, setiap orang mendekat pada Engkau. Panggillah mereka, Roh-Mu penuhilah mereka. Allah Bapa bagaimana mencurahkan Roh Kudus kepada Yesus, demikian juga dicurahkan bagi setiap saudara-saudari kita semua. Mulut dipenuhi dengan firman-Mu. Injil disebarkan di mana-mana. Urapi aku, Roh Kudus. Sekarang ini urapiku, ya Roh Kudus. Urapilah aku, ya Roh Kudus. Urapilah aku sekarang ini. Saudara-saudari semua, Injil Markus diberikan pada saat orang Yahudi menghadapi penindasan. Terlebih lagi di antara murid-murid Yesus yang menghadapi penindasan, dituliskan menjadi satu kitab. Mereka menghadapi penindasan dari Kaisar Nero. Banyak sekali orang yang menginjil, Petrus pun menginjil. Dan orang Yahudi, mereka juga berperang terhadap perang Yahudi dengan Roma. Mereka bangkit melawan Roma. Di saat ini
gereja Kristus menghadapi banyak sekali penindasan, penganiayaan. Tetapi Markus menulis kitab ini memberitahu pada kita bahwa kerajaan Allah telah datang, menghadapi dunia ini penuh dengan kegelapan. Anak Allah, Kristus, Yesus, Dia adalah juru selamat kita. Kita berharap kepadanya. Kita pejamkan mata. Di hari ini kamu dalam kesulitanmu hari ini, baik sakit penyakit, perekonomianmu, hubunganmu dengan keluarga, masalah dari masyarakat. Siapakah juru selamatmu? Dia adalah anak Allah, Yesus. Yesus, Engkau di surga berdoa untuk kami sebagai imam agung kami. Engkau adalah senter bagi kami. Hari ini kami di bumi seperti gereja permula, saudara-saudari sama menghadapi banyak sekali kesulitan, keadaan yang susah. Lagi pula kami masih dari masa pandemik ini, kami berharap kepada Engkau. Engkau adalah juru selamat kami. Kami Hong Kong di pandemik ini terus naik. Banyak orang yang berkata gelombang ke-6 datang, tetapi Tuhan, kami percaya Engkau ada di antara kami. Engkau adalah juru selamat kami. Para ahli-ahli pemerintah atau obat belum tentu bisa membantu kami. Kami menghadapi banyak tekanan. Yesus, Engkaulah harapan kami. Engkau adalah keselamatan kami. Aku dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan Injil Markus ini yang tertulis menuliskan kuasa dari Yesus Kristus. Pelayanan Injil ada di antara kita. Segala yang menekanmu pergi. Tuhan, Engkau menjaga kami, saudari, lepas dari pandemik ini, menang dari pandemik ini. Engkau melindungi kami, bahkan kami menang dari sakit penyakit kami, menang dari segala kanker, dari segala sel-sel kanker sekarang pergi dari kami setiap orang. Segala sakit penyakit pergi dari kami, baik kamu di tempat ini, bahkan yang di online, bahkan saudara-saudara yang masih di karantina. Tuhan, Engkau menyertai kami. Engkau adalah permulaan dari Injil. Engkau sungguh-sungguh nyata. Injilmu ada di bumi ini dimulai agar kami pun terima, kami masuk. Tuhan, selamatkanlah kami, tolonglah kami, berkatilah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita sampai di sini.